Aja misalkan Imam Mahdi lebih kuat daripada Dajjal ini, sosok apa ini, sosok keburukan diri kita. Imam Mahdinya lebih kuat, maka kita mampu bertahan untuk tidak mengikuti Dajjal, ya, atau kita sanggup bertahan untuk tidak mengikuti Dajjal. Jadi kita hanya diberi kemampuan untuk bertahan, tidak mampu untuk melawan Dajjal, untuk berkelahi dengan Dajjal atau untuk berperang dengan Dajjal, sampai datang ruh kebenaran, atau dibahasakan datangnya Isa. Jadi tahapannya itu setelah kita diperlihatkan atau diperlihatkan seluruh amalan kita yang disebutkan diterbitkan matahari dari arah sebelah barat, kemudian diperlihatkan sosok keburukan diri kita, lalu kemudian datanglah Imam Mahdi yang menjelaskan tentang siapa yang buruk itu, ya, lalu kemudian datanglah Al-Haq atau ruh kebenaran, atau datanglah Isa. Nah, kalau tadi yang lebih kuat Imam Mahdinya, ketika Isa datang dia akan mengenalinya, karena Isa itu adalah kesempurnaan, ya, ruh itu sempurna, ruh itu fitrah, ruh itu tanpa cacat. Ketika dia datang, maka tadi itu yang cacat tadi akan lenyap, ya, akan hilang. Nah, itu dibahasakan bahwa Isa datang membunuh Dajjal. Jadi ini bagi orang yang kekuatan Imam Mahdinya sangat besar, karena ya selama hidupnya selama kuat seperti ini, selalu mendekatkan diri pada Al-Quran, ya. Jadi mendekatkan diri pada Al-Quran tidak sekedar kita membunyikan saja apa yang ada di dalamnya, membunyikan makhrajal hurufnya dan sebagainya, kita berusaha memahaminya, ya. Jadi meskipun pada saat ini kita tidak memahaminya, nah pada saat ini terjadi datangnya Dajjal, ya, kemampuan kita untuk memahami Al-Quran itu akan jernih. Kita tiba-tiba memahaminya, apa yang kita tidak pahami sebelumnya selama ini. Baik, setelah Isa datang, kemudian Dajjal hilang, Dajjal lenyap, ya, maka kedatangan Isa ini membawa misi, antara lain adalah dikiaskan bahwa Isa datang untuk membunuh babi, ya. Kedatangan Isa membunuh babi itu maksudnya bahwa ketika ruh itu datang kepada diri kita, itu yang menjadikan hilangnya atau menjadi jelas antara yang hak dengan yang batil, ya. Kalau sudah jelas antara yang hak dengan yang batil, itu disebutkan bahwa babi itu sudah terbunuh, karena babi itu simbol dari bercampurnya atau percampuran antara yang hak dengan yang batil. Nah, itu datangnya Isa. Kedatangan Isa yang lain juga disebutkan bahwa dia datang mematahkan salib. Ya, kata salib itu adalah jasad kita sendiri. Jasad kita ini adalah salib, ya. Kedatangan Isa mematahkan salib artinya ketika ruh itu datang, maka ini seluruh fungsi-fungsi jasad kita ini sudah tidak dapat lagi dirasakan, ya. Tidak dapat dirasakan, dan kita akan ikut kepada Isa. Nah, ketika ikut kepada Isa, maka disebutkan bahwa Isa itu diangkat ke langit. Jadi pada gambar kita ini, Isa diangkat ke langit artinya, ya, kesadaran kita atau keberadaan kita itu berada pada posisi kepala, ya. Kita hanya di kepala, di bawah ini kita sudah tidak merasakannya lagi, ya. Kita hanya berada di wilayah kepala. Itu namanya Isa diangkat ke langit. Nah, itu tadi penjelasan bagi orang-orang yang kuat Imam Mahdinya. Adapun bagi orang-orang yang lemah Imam Mahdi, tidak mampu melawan Dajjal, ya, sehingga ketika diperlihatkan bahwa ketika Allah memperlihatkan kepadanya penciptaan 7 lapis langit, nah dia melihat pada saat itu apa yang dia agung-agungkan di selama hidupnya, dia sangat memuliakan orang ini, sangat
eh, menganggap bahwa orang inilah yang akan menolongnya, yang akan menyelamatkannya nanti di akhirat, maka pada peristiwa sakaratul maut orang itu betul-betul datang, ya, datang, dan hanya saja dia tidak bisa menolong, dia tidak mampu menolong. Ya. Lalu datanglah sosok berikutnya adalah keburukan diri kita. Nah, pada saat datang itu ya kita akan lari kepada dia, ya. Kita tidak lagi berpikir bahwa dia ini adalah sosok Dajjal. Jadi kita masuk dalam pengikutnya Dajjal. Kita ikut kepada sosok keburukan diri kita itu tadi. Lalu kemudian karena kita ikut kepada Dajjal, sehingga ketika Isa datang itu kita tidak mengenalinya, ya, kita tidak ikut kepada Isa, ya, kita bersama Dajjal. Sehingga ketika Isa diangkat ke langit, ya, ketika Isa diangkat ke langit, kita masih berada di wilayah, ya, di wilayah bawah ini, kita masih merasakannya. Nah, disitulah terjadi peristiwa berikutnya adalah hancurnya tembok Yajud dengan Ma'jud, itu yang ada di wilayah dada kita ini. Di wilayah dada kita inilah yang disebut dengan temboknya Yajud dan Ma'jud, yang menjadikan seluruh organ-organ di dalam dada kita itu bekerja, ya, bekerja dengan teratur sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, ketika disebutkan bahwa temboknya Yajud dan Ma'jud runtuh, artinya kinerja organ di dalam diri kita ini akan menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan organ itu akan berpengaruh pada seluruh jasad kita, ya, sehingga katakanlah salah satu contohnya misalnya kita akan merasakan jasad kita atau anggota badan kita itu kram, ya, kram inilah yang dibahasakan sakitnya seperti tebasan 1000 pedang, ya, karena kita berada pada wilayah badan kita ini dan kita merasakan kramnya. Seperti kalau kita sekarang, kalau kaki kita kram, ya, karena ketidakseimbangan organ dalam dada yang bekerja sehingga tidak mampu mengalirkan darah kepada anggota badan, kita merasakan kram. Itu seperti ditusuk jarum, ya, seperti ditusuk jarum yang banyak. Nah, pada saat sakaratul maut disebutkan dia seperti, ya, ditebas dengan 1000 pedang. Jadi dia akan merasakan kesakitan karena berada pada wilayah ini, tidak ikut kepada Isa untuk berada di atas. Jadi dia akan mengalami kedatangan atau apa ini, mengalami kejadian atau menyaksikan kejadian penghancuran tembok Yajud dan Majud, sehingga tentara Yajud dan Majud itu berbuat kerusakan di muka bumi, artinya seluruh jasad kita berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Oleh karena kita berada pada wilayah itu, kemudian kita merasakan kesakitan. Nah, disitulah kita akan mencari jalan keluar, ya. Kita mau keluar dari kesulitan itu, disiapkanlah jalan-jalan keluar pada diri kita. Itu ada, itu untuk wilayah bumi, ya, tidak lari ke atas. Di wilayah leher ini sudah tertutup, ya, di wilayah titik di wilayah leher ini tertutup. Jadi kita akan bergerak lari ke bawah, ya, lari ke bawah sampai menemukan tempat keluar yang paling ujung. Ini adalah titik terakhir, ini titik yang ke-7. Ya, disinilah tempat keluarnya. Ya, kalau kita keluar dari wilayah pusat ini menjadikan perut kita kembung, ya. Kalau wilayah ini menjadikan di wilayah dubur itu membesar, ya, longgar, ya. Jadi ketika keluar dari tempat ini, inilah yang disebutkan bahwa keluar dari perut bumi binatang melata sejenis kalajengking, ya. Binatang melata atau ya di bahasa Arab kan sebagai adabbah, dabbah yang memperlihatkan ekornya. Itu artinya bahwa kita keluar pada titik keluar yang paling buruk ini, ya. Titik ini, titik zalim dan bodoh. Oke. Jadi
yang perlu kita usahakan di sini adalah bagaimana caranya supaya kita kuat Imam Mahdi, ya, supaya pada saat Dajjal datang dia mampu bertahan terhadap serangannya Dajjal, terhadap tipu daya Dajjal sampai datangnya Isa. Jadi ketika datangnya Isa dikiaskan sebagai angin yang berhembus dengan sangat sejuk, ya. Angin berhembus dengan sangat sejuk itu kiasan kedatangannya Isa. Ya, itu yang menjadikan bahwa ya orang-orang beriman itu dimatikan sebelum terjadinya huru-hara hari kiamat yang lebih dahsyat, dimatikan terlebih dahulu. Nah, itu kiasan dari datangnya angin sejuk. Jadi orang yang mengikuti Isa berada di wilayah kepala ini, ya, sudah berada di wilayah kepala, tidak merasakan yang ada di bawah ini. Oke, jadi terjadinya hari kiamat selalu dimulai dengan penghancuran wilayah jasad kita atau wilayah bumi. Kita bisa baca di surat ke-17 ayat 58. Surat ke-17 ayat 58. Silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing supaya lebih mudah dipahami. Kalau tadi yang di surat 67 ayat 3 dan 4, ya, silakan dibaca itu pada kalimat terakhir. Perhatikan sekali lagi dan perhatikan sekali lagi. Niscaya ya penglihatanmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri tanpa menemukan cacat. Nah, itu maksudnya kita sudah menerima kedatangannya Isa, ya. Pada saat itulah kamu akan payah, artinya ini akan terjadilah pengrusakan atau mematahkan salib. Isa datang mematahkan salib. Kita perhatikan surat 17 ayat 58. Tidak ada suatu negeri pun yang, ini dalam kurung, yang durhaka penduduknya, ini bukan hanya yang durhaka penduduknya, ya. Semua ya. Tidak ada satu negeri pun melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, ya. Jadi binasakan sebelum hari kiamat itu dalam hadis dijelaskan sebagai datangnya atau runtuhnya tembok Yajud dan Majud yang menjadikan tentara Yajud dan Majud itu keluar dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, artinya kita akan merasakan ketidakseimbangan pada jasad kita ini, dan kita akan merasakan kesakitan kalau tidak ikut kepada Isa. Jadi yang tidak merasakan sakit pada saat sakaratul maut itu adalah yang ikut kepada Isa, ya, atau yang ikut kepada ruh. Jadi betul disebutkan bahwa Isa datang sebagai pertanda hari kiamat. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan barang siapa yang mengikuti Isa, maka dia telah mengikuti sang juru selamat.